joget bersama, serasikan gerakan kita. Ayo samakan suara kita, Mas Ganjar untuk Indonesia. Bulatkan tekad, satukan suara. Pilih si rambut putih, pasti juara. Pilih si rambut putih, maju bersama. Dengan semua organ-organ relawan, kita kemarin juga ada di Senayan, Mas. Jadi kita juga gabung sama semua relawan dan kita ajak semua relawan untuk sama-sama membudayakan diskusi-diskusi kebangsaan untuk melawan kabar-kabar hoax yang bersebaran di mana-mana. Ya, kita juga udah selesaikan PR Mas tuh 7 isu yang di samping 5 isu yang kita sampaikan. Nanti kalau Mas punya waktu kita diskusi lebih dalam lagi, Mas. Banyak, silakan. Ya, terima kasih Mas Ganjar sudah bisa ketemu dengan kami semua, dan seperti yang tadi dikatakan oleh Mas Sony, kita akan meneruskan dulu yang 7 kita pernah untuk diskusi ya Mas ya sebelumnya, dan itu merupakan pedoman kita. Jadi kita semua mengajak teman-teman dari semuanya untuk mendukung Mas Ganjar memenangkan Pilpres 2024. Yes! Hidup Ganjar! Hidup! Ganjar Presiden. Yes! Mas Ganjar mau kasih sepatah 2 kata, Mas, silakan, Ya, Mas. silakan Mas. Baik, terima kasih kawan-kawan semuanya dari UI. Jadi suatu ketika waktu saya sekolah S1, saya tidak terlalu rajin seperti teman-teman waktu itu. Dan akhirnya saya punya kesadaran bahwa rasanya saya harus belajar lebih baik lagi. Maka pada saat itulah saya akhirnya mencicipi kampus yang hebat, kampus yang luar biasa, dan bersekolah saya di FISIP UI di Salemba. Di Salemba kami mendapatkan banyak ilmu dari para guru-guru besar kami, Pak Mas Fadi Rauf, Bu Valina Singka, dan banyak sekali yang lain yang akhirnya membimbing saya. Dan pada saat itu saya kepingin sekali bisa merasakan kampus di Depok, dan terbukti akhirnya saya ujian di sana. Dan alhamdulillah lulus juga akhirnya saya di Depok. Dan tentu teman-teman, iya, dan tentu itu bagian bagaimana persinggungan saya dengan UI dan ILUNI. Maka saya menyampaikan terima kasih kawan-kawan dari UI hari ini memberikan energi buat saya, memberikan energi buat Indonesia dengan satu kekuatan yang dikonsolidasikan, dan saya sangat senang sekali ketika kawan-kawan kemudian punya komitmen yang dahsyat. Kita berbicara masa depan Indonesia yang jauh lebih baik dengan PR yang sangat banyak sekali, baik perubahan global maupun kepentingan nasional yang harus diakomodasi. Yang kedua, terima kasih sudah mencoba untuk kita mencari cara kampanye-kampanye yang elegan, yang cerdas, yang tidak membelah-belah, yang tidak mencacah-cacah, yang tidak membuat sakit hati. Teman-teman masih mau nanya, silakan ya. Mari kita joget bersama, serasikan gerakan kita. Ayo samakan suara kita, Mas Ganjar untuk Indonesia. Bulatkan tekad, satukan suara. Pilih si rambut putih, pasti juara. Pilih si rambut putih, maju bersama. Ayo kita pilih yang pasti, Mas Ganjar untuk NKRI. Udah dapat yang kita cari, gak bisa ke lain hati. Bulatkan tekad, satukan suara. Pilih si rambut putih, pasti juara. Dan bersinergi dengan seluruh elemen relawan lainnya untuk membantu menciptakan persepsi positif masyarakat terhadap ketokohan Bapak Ganjar Pranowo, serta mensosialisasikan program-program Bapak Ganjar Pranowo dalam mewujudkan misi untuk menjadikan Indonesia lebih baik. Jakarta, 4 Juni 2023. Alumni UI Garda Pancasila, Ketua Sony Danang Caksono.
ini kan baru deklarasi Pak ya, hari ini Pak ya. Iya Mas. Terus apakah nanti selanjutnya akan melaporkan pada posko relawan di Ponorogo nomor 72 Pak, untuk relawan alumni UI Garda Pancasila ini Pak? Udah itu Mas ya? Ya itu dulu Pak. Oke. Makasih Pak. Saya jawab langsung aja ya. Kita juga nggak pengen jadi liar. Kita udah daftar. Udah terdaftar. Ya. Kalau ada pertanyaan lagi, ini maaf nih. Ini luar biasa nih, Ketua Dewan Pengarah kita walaupun sedang sakit tapi tetap datang. Salut buat Mas Yuda. Kita berdoa buat semua Mas Yuda ya. Dia masih harus kemo tiap minggu tapi tetap mau datang. Luar biasa. Ada teman-teman wartawan lagi yang mau bertanya atau sudah cukup tadi terangannya? Mau tanya Pak, saya Rudi Choi dari Rilis Nusantara. Mau tanya, udah terbentuk berapa provinsi itunya? Iya. Kita sekarang kan delegasi baru di Jakarta, tapi AWGP kan sebenarnya alumni ada di banyak provinsi. Kita udah ajak mereka juga buat bikin di daerah masing-masing. Nanti juga kita udah habis ini kita mau diskusi sama teman-teman relawan yang hadir buat bikin kegiatan bareng. Karena kita maunya relawannya bisa bergerak bersama. Ya Pak. Apakah ini terkoordinasi dengan kawan-kawan? Udah tadi dijawab, udah. Udah jawab. Udah jawab Mas. Sudah Mas. Sudah terdaftar Mas. Teman-teman jangan pulang dulu, nanti form deklarasinya ditandatangan semua ya. Ada nanti disebarin sama Mas Indra. Ada lagi? Ya Mas, silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam swastiastu. Ya baik, buat Bapak Ketum dan Ketua Dewan Pengarah Mas. Ketua Dewan Pengarah yang kami banggakan. Kita beri aplaus dulu, semangat. Alumni UI Garda Pancasila. Ya, terima kasih pada hari ini kita boleh berkumpul di sini terkait dengan Garda Pancasila. Penamaan ini luar biasa, pas gitu ya, pas sekali. Memang masalah Pancasila sangat penting sekali. Nah, terkait dengan Garda Pancasila, apa program-program yang artinya relawan ini akan lakukan terkait dengan pembumian terus-menerus meskipun ada BPIP ya. Nah, ini sangat penting untuk menuju Indonesia emas ke depan. Itu pertama. Yang kedua, tadi sudah dikatakan bahwa sudah berkonek di Ponorogo 72. Tadi kami juga dengar ada 5 ya yang disambungkan, lalu Pak Ganjar juga menambahkan 7. Dan kami berharap memang ini betul-betul sungguh. Nah, langkah-langkah apa saja, program-program unggulan apa saja yang akan dilakukan oleh alumni UI Garda Pancasila dalam rangka mendukung dan mensukseskan Ganjar Pranowo sebagai Presiden 2024. Terima kasih. Langsung jawab juga ya Mas ya. Jadi program-programnya tadi seperti udah disebutin ya, kita ada punya 5 keresahan terus tambah 7. Jadi intinya sih pengen Pancasila itu hidup dan diteladani. Jadi nggak cuma diomongin, tapi bisa dilihat istilahnya walk the talk. Jadi semua bisa walk the talk, jangan cuma talk doang gitu, ngomong doang. Yang bikin anak-anak Gen Z jadi sebel gitu. Terus program-program yang kita mau jalanin, kita ada rencana dalam waktu dekat ini ada dialog kebangsaan tentang ekonomi dan hukum di sebuah satu TV. Nanti kita akan diskusi juga kalau teman-teman relawan lain mau ikut sama Pak Ganjar, dan kalau bisa nanti beberapa stasiun ikutan juga, dan dialog-dialog kebangsaan ini dibudayakan sampai ke level RT RW kalau bisa. Jadi kan kita bisa diskusi buat negara yang lebih baik itu seperti apa. Jadi semua orang akan punya keinginan, punya cita-cita buat menjadikan Indonesia lebih baik dan termotivasi. Dan kalau bisa ada karakter building atau nasional karakter kita yang baru, yang cinta produk lokal gitu. Kita sih pengen seperti orang Korea gitu kan, kalau ke mana-mana dia tetap beli produk Korea, itu aneh gitu. Padahal produk Korea itu nggak murah gitu. Kalau orang Indonesia di Indonesia itu beli produknya produk LV, produk apa, dan mereka lebih bangga dengan itu. Nah itu kita mau coba, ayo kita bangga dengan produk lokal. Ya ini perlu waktu teman-teman kan. Nah inilah yang kita mau bangun. Terus yang kedua kita juga mau bikin festival rakyat.
Nah, itu mungkin bulan September setelah resmi mendaftar Pak Ganjar ya. Mungkin September Oktober gitu. Nah, bentuknya akan ada kayak ya kelebihan bangsa lah, pameran produk lokal. Terus kayak Indonesia kan kayak jago tuh buat bangun mobil, motor, anak-anak muda Gen Z suka tuh. Nah, kita pengen bikin itu, festival musik dan festival yang lain. Kita pengen itu ada di beberapa kota, ada di apa nanti lah teman-teman. Kita coba nanti diskusi juga sama teman-teman relawan yang lain supaya ini bisa jalan sama-sama. Mas Yuda mau nambahin? Baik, terima kasih. Saya agak ingin mengungkit sedikit lah sejarah dari AUIGT. Kenapa pakai nama Garda Pancasila misalnya? Ini sebenarnya kita udah 2 tahun sebelum ini. Dan waktu itu kita udah sounding langsung ke Ganjar. Nah, kenapa kita ngomong ke Ganjar? Karena Ganjar juga alumni UI. Jangan lupa, dia bukan hanya alumni Gajah Mada. Itu pertama. Dan kedua, saat itu kan orang belum bicara Ganjar capres. Partai belum mikir. Jadi Ganjar waktu itu pesan, kalau bisa jangan terlalu heboh dulu mas. Oke? Nah, sejak awal sebenarnya kita berangkat dari pemikiran yang penting siapa dari capres yang ada yang akan bicara soal Pancasila, menegakkan Pancasila. Karena itu nama kita sejak awal adalah alumni UI Garda Pancasila. Kita bikin penilaian terhadap Prabowo, bahkan terhadap Anies, juga terhadap Ganjar. Sejauh mana mereka punya komitmen terhadap Pancasila. Nah, dari semua pertimbangan itu, Ganjar lebih memenuhi syarat menurut kita. Dan apalagi Ganjar juga alumni UI. Karena itulah kita bikin alumni UI Garda Pancasila disingkat alumni UI AUIGP, sekaligus juga GP-nya bisa dibaca Ganjar Pranowo. Itu poin. Dan kita sudah berkali-kali jumpa dengan Ganjar baik secara fisik maupun secara Zoom. Dan antara lain Ganjar minta UI bisa memberikan apa untuk konsep, untuk program. Dan itu kita sudah berapa kali ya memberikan masukan itu ya? 3, termasuk konversi bagaimana gas menjadi listrik apa segala macam, soal bibit, soal apa. Artinya kita kerja real, bukan sekedar urusan deklarasi. Karena itulah kita memilih deklarasi belakangan. Yang penting kerja kita itu jalan. Dan kita sudah dalam tanda petik agak digabungkan dengan timnya Ganjar yang bicara soal program. Jadi kita masuk ke sana. Kedua, kalau ada yang tanya, terus AUIGP itu pengen masukin siapa aja nanti di kabinet atau yang akan datang. Kita punya berapa calon? Beberapa alumni UI ada. Kita misalnya bisa Padang Wicaksono yang sekarang dekan vokasional, Fakultas Vokasional UI. Kita bisa bicara misalnya Profesor Dr. Freddy Tobing. Dia pakar dalam hubungan internasional. Dan beliau ada di sini di samping Anda duduknya, Prof. Freddy Tobing. Dia salah satu yang kita jagokan gitu. Dan banyak lagi yang lain-lain. Nah, tapi apakah kita relawan yang punya pamrih? Enggak juga. Itu terserah. Tapi kalau diminta, kita punya daftar. Dan kita akan buat listnya itu, seperti itu. Nah, kedua, apa yang akan kita lakukan? Antara lain, kita akan mendorong seluruh relawan itu down to earth. Membumi. Jadi itu bukan sekadar urusan deklarasi, acara gini itu, tapi bagaimana nanti menjelang Pilpres, Pileg, mereka bisa menyetorkan daftar nama dan alamat HP masing-masing. Karena nanti kita akan buat koordinasi untuk masuk ke RT RW. Jadi kita akan bermain zona marking, terutama untuk mengawal suara yang berat, khususnya di Banten, Jabar, dan Jabodetabek. Itu yang paling utama. Karena kekalahan Ganjar adalah paling utama di sana. Kalau soal Jateng, soal Jatim, udah relatif agak aman. Tapi Jabar ini berat. Terutama di Jabar Selatan, di daerah Priangan. Kemudian ada juga masalah Bogor, Puncak, Sukabumi. Kemudian di Banten. Artinya kita bicara real. Dan kita punya kemampuan itu. Di UI ini, alumni UI ini banyak yang jago soal masalah pooling, masalah apa, dan bagaimana pendekatan psikologi, itu. Dan kita selalu berkoordinasi dengan Diponegoro 72. Itu saja. Kita tidak mempersoalkan dia partai apa enggak partai, tapi kita bagaimana Ganjar menang. Kira-kira poinnya seperti itu. Terima kasih. Jadi nanti dibuat kawal pemilu sama pantau pemilu, kita pengen bikin bentuknya pelatihan aja.
So karena kan kita butuh orang banyak banget. Jumlah TPS itu 700.000 lebih. Alumni UI aja semua nggak sampai segitu. Jadi kita masih butuh banyak relawan buat terlibat. Jadi nanti kita bakal banyak kerjasama sama relawan lainnya.